Dia berasal dari Riyadh, yaitu sebelah selatan Kapadokia, dan diutus menjadi sultan itu untuk mencari bukti bagi kesultanan. Dan salah satu keluarga beliau pindah ke Priaman menjadi saudara besar dari kakek almarhum Muhammad ini adalah juga saudara besar, dan bapaknya juga menjadi saudara besar. Dan mata itu dan besar hati dan orang-orang besar untuk menggagas keluarga besar Muhammad Saleh Datuk Negeri Besar berasal dari Bangke. Dengan keadaan itu, saya sendiri hadir pernah keluar dari Bubur Tinggi Aceh Koto lewat perbatasan sawah. Kalau sekarang disebut saya waktu itu dibawa oleh orang tua saya Umi Salamah Saleh. Umi Salamah Saleh ini bapaknya Muhammad Saleh Datuk Negeri Besar. Kemudian kami pada umur 10-11 tahun saya dalam berkata, saya itu dibawa oleh orang tua ke Bukit Tinggi menengok rumah ibu dari ayahnya, dan rumah itu adalah Bojong Lima, ya kan? Rumah itu bagus pada tahun barangkali tahun 1947. Yang berangkat ke situ mak saya Umi Salamah Saleh, kakak Tidar, Tidar Ben, Elmazen Saleh. Saya perkenalkan ke rumah orang tua. Jadi di samping itu, biasanya kakak saya Nur Mana, dan saya sendiri. Buat itu dapat dan diterima dengan baik. Artinya barangkali mungkin tidak ada anak-anaknya yang lain. Baik di rumah Muhammad Zain Saleh, memang pada pustaka itu saya proyek tulisan Toshi Yoshikato. Toshi Yoshikato ini datang ke Jakarta pada tahun 70-an, dan kawan karibnya adalah Dr. Tarnaim. Dr. Mukhtar Naim ini adalah sosiolog yang mengajar di Amerika, di Kanada, dan diminta pula oleh Toshi Yoshikato ini mengajar di Kyoto University, dan dia adalah kawan karib dari Toshi Yoshikato. Dan konon cerita Pak Mukhtar Naim sama saya, dia sekamar di Cornell University di Amerika. Dia sekamar, jadi dia kawan akrab. Justru itu pada waktu saya mau menulis buku ini, perlu juga saya sampaikan sejarah penulisan buku riwayat hidup Ayatullah ditulis pada tahun 1914. Beliau berumur 73 tahun. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, saya mau dia ceritakan baik mengenai sistem perdagangannya maupun sistem kehidupannya yang agamais. Nah, tahun 14 itu saya melihat sendiri dari rumah Wan Mahmud Latif, cucu dari Ayah Koni, saudara sepupu dari saya. Sebab saya juga cucu. Saya lihat buku riwayat ini Ayah Koni buat, yaitu ditulis dalam tulisan Arab, dia dalam buku folio, buku kepalanya. Dan Ayah Tua, satu buku tulisan catatan dagangnya, satu buku catatan serba-serbi, dan gambaran dari Ayah Tua.
dari judul yang kita ambil dari posisi Yudhikato. Oleh sebab itu yang berbicara seperti ini adalah saya, Profesor Salman Hadi, Insinyur Al-Barana, Dr. Mutarnain, ya, bukan mana kakak saya kita mencerahkan. Oleh sebab itu beliau rupanya si Ino sering dibuka ke rumah itu, baca cerita beliau mengenai, dan diberikanlah buku ini, kagetlah pada itu. Ini yang berusaha 3 tahun sebelum itu berusaha mencari mamanya di Pariaman. Di mana dia kena mama? Oleh sebab itu tidak salah kita mempertemukan dua keluarga besar, yaitu keluarga besar Muhammad Saleh keturunan ayahku dari Pariaman, dan Muhammad Saleh keturunan ibunya adalah Tuotarus. Dia bersaudara 3 orang, yaitu Sarifah, Tuotarus, dan Jindun. Dan itu Tuotarus yang ke Pariaman, Jindun tetap di buku Ampek, telusuri 4 kakak dari Muhammad Saleh. Yang pertama-tama moyang dari Muhammad Saleh ini bernama Tuotarko. Anak dari Tuotarko ini ada 4 orang, yaitu penduduk dari Rajo Tangke, dan suku perempuan, dan 1 orang bernama bergelar Datuk Langkai Pasar. Tuolepak itu berdasarkan anaknya, cucu dari Tuolepak ini, yaitu keturunannya adalah Hafid. Hafid ini diangkat Datuk pada bulan Februari tahun 2010 di Ampek, di Bukit Tinggi Ampek Pokok. Dan pada waktu itu juga pengangkatan Datuk terhadap King Abdul Samiring dan pengangkatan Datuk Jerman Usman. Kami gitu. Jadi diangkatlah Datuk Hafid ini sebagai seorang Datuk. Perlu saya kemukakan bahwa pengangkatan Datuk ini adalah suatu kewajiban dari orang yang punya keturunan, kurang asa-asa. Artinya tumbuh karena tanam, tinggi karena dihancurkan, bawah karena dibuang, mulia karena dibuang, bukan jatuh dari langit, tidak menjatuh dari bumi, tetapi resmi dalam suatu keberangkatan. Maka dia kata dia seperti itu. Tujuh Haji Usman Langkai Timur menyampaikan penyampaian nak serapeknya lah ini yang jemaah tanggung dan badang bahasa bantuan guru dan alim bahasa Kiramai pujo sana saudara dan hadir pada acara nampung tidak diantuk dibilang gala salam saja aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Pertama yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat serta rahmat serta kurnia Allah jugalah kita dapat berkumpul guna mengadakan acara silaturahmi Muhammad Saleh yang ada di aula pada saat sekarang ini. Selawat dengan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai uswatun hasanah
bagi seluruh umat Muslim di Indonesia dan di dunia semuanya. Yang saya hormati semuanya, dan dapat yang sampaikan nama dan sampaikan kala, yaitu keluarga besar Haji Muhammad Saleh, Datuk Rangkaian Basa, seluruh anak kemenakan cucu biyun serta Rang Sumando dan hadir pada acara nangko. Sebelum saya menyampaikan penyampaian, perlu di sini juga saya menyampaikan juga kepada Nusana yang hadir, kenapa saya dapat menyimak dan dapat menelusuri siapa itu yang dikatakan Muhammad Saleh dan Rangkaian Basa. Yang sebagaimana dikatakan oleh Muncul tadi, saya diangkat menjadi penghulu tahun 2010. Jauh sebelumnya saya sudah mencari-cari siapa itu sosok Muhammad Saleh dan Rangkaian Basa. Sudah jauh dari sebelum saya menggelar pemangku adat dan Rangkaian Basa ini. Dapatkan saya setiap tahunnya mengadakan silaturahmi, yaitu balah-balahan, pecah-pecahan dari keluarga besar Datuk Rangkaian Basa ini. Tapi saya tidak mendapatkan siapa betul yang namanya Muhammad Saleh itu, yang mamak datuk saya sebenarnya. Karena saya mempunyai ada buku yang lama bagi saya. Amo lebih kurang setahun lalu meresmikan hotel di Padang, Hotel Rangkaian Basa. Kata sambutan aku dalam pembukaan hotel itu, aku sampaikan kenapa aku membuka hotel itu, dengan sejarah apa maka bisa membagi gelar nama hotel Rangkaian Basa. Itu tidak dengan saya memegang gelar, bukan memegang gelar, tapi saya melihat sosok Mama Amboko, sosok siapa dia, bukan orang sembarangan dari Mama kita, dari ungku-ungku kita sadunya, batu-batu dengan secarik, dengan kertas-kertas, dengan benda-benda penulisan beliau yang selama ini yang mereka tulis, dan alhamdulillah dapat dirangkum oleh cucunya yang dulunya SM Latif, dulunya dapat dia merangkum, dan sekarang dapat lagi muncul kita Haji Nur Usman yang bisa mengangkat acara yang sebesar ini, dan juga bagaimana membuat buku, yaitu sebagai buku bacaan nasional dan nantinya menjadi buku bacaan berskala internasional. Tapi kalau saya melihat betul-betul luar biasa yang Muhammad kita ini, kita tidak bisa menilai. Baca aja lah nanti bukunya itu, mungkin di sana sudah tahu. Saya tidak akan membawanya lebar siapa itu sosoknya. Tapi dengan Islam dan Salimah, ini yang menjadi suatu cabut, dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, sebanyak ini anak kemenakan serta cucu dan biyut dari Muhammad Saleh, mudah-mudahan Allah akan menyampaikan faedahnya dan pahalanya kepada almarhum Haji Muhammad Saleh dan almarhumah Hajah Zainab. Jadi dalam keadaan sekarang ini, saya beserta keluarga banyak sekali mengucapkan terima kasih. Yang pertama yang memperkasai acara ini yaitu Ibu Peggy, Ibu Buni Peggy dan Uda Feb. Jadi bagi saya dalam acara sekarang ini baru awal. Mana tahu ada nanti dari cucu-cucu Haji Muhammad Saleh ini yang bisa mengangkat itu
Saleh pada ini. Ini momen sangat besar. Muhammad Saleh bukan orang sembarangan. Kita akan bisa jadikan film. Kita cari sutradara nantinya. Sebab sejarah ini sejarah benar-benar, bukan sejarah tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu legenda. Kalau ini enggak, betul-betul sejarah, cermin kehidupan Haji Muhammad Saleh di abad 19. Itu betul-betul cerita yang benar dan ada sejarahnya dan ada semuanya. Jadi siapa nanti yang akan mengangkat, bisa dari anak cucu buyut dari Muhammad Saleh ini, kita akan coba kita angkat. Dan saya sebagai pemangku adat dari kemenakan dari Muhammad Saleh, saya akan mendukung, saya akan ikut. Coba kita selusuri nantinya, tidak sembarang-barangan. Ini mudah-mudahan Allah Haji Muhammad Saleh ini mendengar dan melihat betapa sudah lebih kurang 88 tahun. Sekarang kita dapat mempersatukan, dapat mempersuakan anak cucu beliau, dan dapat kita memberikan doa, hanya doa yang meminta dari didatangkan nama panjang dalam dipunta dan sedikit. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dua tersebut jadi dikatakan ada di Indonesia dan negara mungkin anak sekarang misalnya mereka juga yang kita bongkar dan dua mengatakan memang sebab waktu 20 tahun sampai belajar agama, mulai berumur 11 tahun dia sudah mencoba mandiri, yaitu menjadi tukang bukan penarik bukan pantai di Periaman. Sebab sen gaji per hari, dan disitulah dia mulai hidup mandiri. Dia coba mulai berumur 11 tahun. Bisa saya bacakan sedikit beberapa nasihat dari ayah rekor-rekor dan nasihat yang sendiri menyebutkan sebab pekerjaan seperti itu tidak mengembangkan akal budi. Dia menyarankan agar Muhammad Saleh mencoba mulai dengan usaha daya. Berapapun kecilnya, demi kepada ayahnya mengharapkan agar Muhammad Saleh sendiri harus rajin bersembahyang dan mengaji agar dia bisa mendoakan ayahnya kalau sudah meninggal. Di samping itu, hidup tidaklah sempurna apabila tidak mampu membaca dan menulis. Dia belajar pada malam hari. Waktu itu tidak ada sekolah. Andai kata nanti ternyata, maka harus lurus dan benarlah yang engkau berlakukan. Jangan dipakai. Insya Allah semoga orang-orang jujur tidak pernah kekurangan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nasihat bapaknya terhadap. Kemudian karena masalah ini setiap kemenangan itu dan percaya mau ke Natal, mau ke semoga yang selalu lebih jauh menghadap pesan saya, kalau tidak ada masalah pada anak ayah. Ini karena kita mau ke Natal membawa beras, menjual beras, ambillah keuntungan yang wajar. Jangan kau mengambil keuntungan yang berlebihan, karena itu adalah dosa bagimu. Karena beras itu adalah untuk orang yang sedang kelaparan, seorang dai. Satu hal dalam bidang keagamaan, beliau belajar agama sama saya, dan beliau 8 bulan di Semoga.
tinggal di samping pendagang juga belajar agama. Beliau dari Islam. Jadi para mualaf ini dididik lagi, diajari dan dikasih pekerjaan, dan kebanyakan orang yang sudah berkewan itu adalah bekas dari orang-orang yang dibawa ke negeri. Ada yang namanya Marjan dalam ambil orangnya, saya masih kecil, dia masih hidup dulu. Beliau pernah menjawab bahkan beliau pernah mengalami badai tempat kayak mereka ini nanti di dalam